supaya nggak kelewatan lagi. Yang soal vaksin booster ini, Pak Menteri. Ini kan yang lainnya ini kan 4,4 juta. Nah, saya bisa terima bahwa mungkin ada vaksin dari luar negeri, tapi ini booster. Booster ini kan baru mulai kita kemarin 12 Januari. Kok bisa sampai 4,4 juta? Yang mana, Pak? Yang mana, Apa saya yang kurang salah paham atau bagaimana nih? Ini loh Pak, yang nomor 25, jadwal pemberian vaksin booster. Ini kan yang saya tanya, ini soal AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm. Kan hanya ada 3 merek nih. Sementara yang dibolehkan oleh Badan POM itu banyak. Oh. Ya kan, terus ada lainnya. Yang halaman berapa Pak? Pak 25 Pak. Halaman 25 Pak Menteri. Oh, halaman 25. Ha. Kan baru 3 nih yang diizinkan untuk, bukan diizinkan apa sih, yang dibeli atau yang akan dipakai lah. Oh. Nah, terus kan ada pertanyaan saya, lainnya ini apa? Merek apa? Kalau misalnya disebut mereka vaksin di luar negeri, kan baru tanggal 12 Desember kemarin. Jadi apa sudah dapat 4,4 juta angkanya? Dan itu jadwalnya Juni. Kan ada Juni itu. Dari mana angkanya? Ada 4,4 juta, Mei-nya 4,2, April 3,2. Gitu, Pak. Ini mungkin saya kurang bagus menjelaskannya. Ya, silakan. Ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan vaksin primer jenis tersebut 6 bulan yang lalu, Pak. Jadi angka ini adalah angka orang-orang yang eligible untuk diberikan vaksin booster. Berdasarkan jenis vaksinnya dia. Jadi misalnya di bulan Januari ada 21,5 juta rakyat yang sudah lengkap vaksinasi 2 dosis 6 bulan yang lalu. Dari 21 juta itu AstraZeneca 1 juta, Sinovac 20 juta, Sinopharm 229. Lainnya itu kebanyakan adalah orang-orang yang datang dari luar negeri, Pak. Jadi jenis vaksinnya macam-macam. Izin Pak Ketua melalui pimpinan. Iya, lanjut Pak. Nah, ini masuk nih penjelasannya Pak Menteri. Tapi kalau hanya ada 3 merek, ini nggak masuk akal juga. Karena kan kita punya Sinovac, Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, ada Pfizer, ada Moderna. Ini kenapa merek-merek itu nggak masuk di dalam keterangan sini? Betul. Yang Pfizer sama Moderna itu baru keluar di bulan Maret. Itu masuk lainnya, Pak. Karena jumlahnya kecil, jadi kita masukkan di situ. Tapi yang lainnya 2,4 juta kan ada lonjakan Pak, 30.000, 370.000, Maret itu naik 2,4, itu adalah Pfizer dan Moderna mulai masuk di sana. Pfizer dan Moderna mulai masuk di sana. Jadi begini, Pak Menteri, izin Pak Ketua. Ya. Pak Ketua Melki izin. Enggak, saya dulu, kan ini saya harus dalami. Kalau misalnya disebut lainnya itu dianggap kecil jumlahnya, menurut saya Moderna sama Pfizer itu besar, karena di kampung saya jauh itu perbatasan Sumatera Barat sana dengan Sumatera Utara itu pakai Moderna kemarin itu. Berarti ini jumlahnya besar ini. Ada beberapa kabupaten kota yang pakai Moderna semua, ada yang Pfizer semua. Jadi ini jumlah besar. Tuh. Ini keterangan belum masuk nih Pak Menteri. Kenapa hanya ada 3 merek ini? Ya. Nanti kami mulia sekali nih yang 3 ini, hanya 3. Enggak, ini kami bisa susulkan Pak, memang Moderna sama Pfizer kita pisahkan, karena dari ITAGI memberi rekomendasi, sebaiknya booster itu jangan yang efikasinya lebih rendah, atau sama. Contohnya Pak, jadi kalau Sinovac, atau Sinopharm, jangan dikasih Sinovac. Atau AstraZeneca misalnya primernya 2 kali, jangan kemudian boosternya dikasih Sinovac, karena efikasinya lebih rendah. Jadi AstraZeneca, Sinovac sama Sinopharm, rekomendasi ITAGI sebaiknya dikasih booster yang efikasinya lebih tinggi, which is AZ dan Moderna. Jadi kita pengen menghitung, AZ dan Moderna kita udah ada tabelnya, Moderna dan Pfizer kita udah ada tabelnya, dia butuh Moderna dan Pfizer. Sedangkan yang AZ, Sinovac, Sinopharm, kenapa kita keluarkan? Karena 3 ini yang nanti boosternya kita akan berikan Moderna dan Pfizer. Mungkin demikian sih Pak. Mungkin agak terlalu teknis, tapi mungkin saya bisa jelaskan nanti kalau misalnya Pak Soleh masih butuh. Saya belum. Pak Ketua. Jadi begini,
Kalau saya lihat tadi heterolog tadi, kan ada homolog dan heterolog ya. Itu kalau saya lihat pembagian yang dibuat oleh Kemenkes itu kan jelas tuh. Kalau dia Sinovac nanti gabungnya pakai apa? Kalau heterolog, maka suntiknya sekian. Itu di sana tuh Moderna sama Pfizer dominan. Sementara Sinopharm ini ingat nggak dulu bermasalah waktu yang gotong royong, kan nggak? Mestinya suntikan yang Sinopharm ini kan jadi lebih sedikit, kok malah jadi masuk di antara yang, jadi kalau kata Pak Menteri ini termasuk yang paling banyak juga yang akan disuntikan. Kemudian dari sisi penyebutan bulan-bulan dan target sasaran di sini, ini saya lihat berbeda dengan apa yang dijelaskan. Gitu. Kemudian jumlahnya saya sudah hitung tadi. Ini totalnya semua dari Januari sampai Juni itu 96,917 juta sekian. Ini kan berbeda ini. Ini jadi penting menurut saya supaya ini kita tahu ini lainnya ini apa ini. Kita belum tanya ini Pak Menteri, berapa sih sebetulnya anggaran untuk pengadaan vaksin di Republik ini? Berapa kita beli Sinovac, berapa kita beli ini AstraZeneca, berapa Pfizer, berapa Moderna, ini panjang nih masih cerita ini. Ya kan? Jangan dibilang nggak ada catatannya, nggak boleh dong. Harus tahu kita, anggota DPR harus tahu. Ini bisa panjang ini Pak Ketua. Kenapa? Karena soalnya baru 3 yang dipaparkan di sini. Demikian Ketua, makasih.